Dan pemirsa, untuk mengulas titik-titik banjir di Bekasi, Jawa Barat, rekan saya Davi Pratama akan menyampaikannya untuk Anda. Iya, baik, terima kasih Bernadetta. Memang pemirsa, menurut data dari BPBD Kota Bekasi terdapat 55 titik lokasi banjir di Bekasi hingga siang tadi. Daerah mana saja yang terendam banjir, saya akan mengulasnya untuk Anda di rumah. Pemirsa, kami sudah memiliki datanya. Ini dia pemirsa, di Kecamatan Rawalumbu terdapat 6 titik banjir dengan ketinggian bervariasi. Yang terparah ada di Taman Narogong Indah. Sementara di Bantar Gebang, banjir tidak terlalu parah, sekitar 20 cm saja. Nah, sedangkan di Kecamatan Mustika ada 10 daerah yang terendam, di mana paling parah di perumahan Mutiara Gading Timur. Berikutnya, di Kecamatan Pondok Gede ada 6 titik yang dilanda banjir pada hari ini, di mana paling parah terdapat di perumahan Jati Bening Permai, sementara di Jati Sampurna juga ada 6 wilayah yang terendam. Namun ketinggian cukup rendah, sekitar 15 hingga 30 cm saja. Dan di Kecamatan Medan Satria ada beberapa wilayah terendam banjir dengan ketinggian 20 hingga 60 cm. Berikutnya, di Kecamatan Jati Asih juga ada 5 wilayah yang terendam banjir, pemirsa, dan yang paling parah adalah perumahan Dosen IKIP dengan ketinggian air mencapai 180 cm. Sementara di Kecamatan Bekasi Selatan paling parah di Pondok Timur Mas dengan ketinggian 120 cm. Sementara di Bekasi Timur ada 2 wilayah terendam banjir, di mana paling tinggi di perumahan Marga Hayu Jaya. Dan berikutnya ada di Kecamatan Bekasi Barat, pemirsa. Seperti yang Anda lihat, Kecamatan Bekasi Barat ketinggian berkisar antara 20 hingga 80 cm. Kemudian ada di Kecamatan di Bintara Kranji hingga Jaka Sampurna banjir sekitar 20 cm, yang terendah dan tertinggi mencapai 80 cm. Sedangkan di Kecamatan Bekasi Utara banjir terjadi di Kampung Lebak setinggi 20 hingga 40 cm. Itulah beberapa lokasi khususnya di Bekasi yang tergenang banjir dampak curah hujan tinggi pada hari ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi di salah satu lokasi banjir di Bekasi, Jawa Barat, sudah ada rekan kami Mahathir Muhammad yang sudah berada di wilayah Pondok Gede Permai. Mahathir. Ya, Davi, untuk situasi banjir atau kondisi banjir saat ini di Pondok Gede Permai, Jati Asih, Bekasi, memang untuk proses dari evakuasi masih terus dilakukan. Saya langsung menunjukkan kepada Anda, juru kamera kami, Jaka Samsa, akan menunjukkan inilah beberapa warga yang berada di perumahan Pondok Gede Permai yang baru saja dievakuasi, dan salah satu warganya ini memang terlihat ada yang sakit, ada juga beberapa ibu-ibu dan anak-anak yang masih bertahan hingga sore hari ini dan baru saja dievakuasi oleh tim Basnas dan juga tim SAR nasional. Dan tadi memang sempat digunakan tali, namun karena air kiriman dari Cikeas dan juga Kali Cilengsi ini cukup tinggi, sekarang ketinggian air kurang lebih sudah mencapai hingga 80 cm, memang ketinggiannya variasi. Kalau tempat kami berdiri saat ini memang hanya kurang lebih sekitar 10 cm. Semakin ke dalam, tergantung juga dari kedalaman atau semakin rendah jalanannya, ini cukup tinggi. Dan saya akan mengajak Anda, Davi, untuk mungkin berbincang langsung dengan salah satu warga yang baru saja turun. Ibu, maaf ganggu, Ibu, dengan Ibu siapa namanya, Bu? Bu Erna. Bu Erna, tadi rumahnya terendam berapa senti, Bu? Boleh berhenti sebentar, Bu? Nggak tahu. Wah, ibunya. Oke, kita akan cari lagi. Ibu, maaf ganggu sebentar, Ibu siapa namanya, Bu? Ya, warga masih cukup panik sepertinya karena memang mereka baru saja dievakuasi ke daratan lebih tinggi. Namun saya mengajak aja saja langsung, Davi, untuk berbincang dengan tim SAR yang hari ini sedang melakukan proses evakuasi. Mas, izin maaf untuk tanya sebentar, Mas. Mas, kita bisa ngobrol-ngobrol dulu, Mas, dari mana, dompet duafa, Mas, ya? Mas bisa pakai maskernya, maaf. Dengan Mas siapa namanya? Ade. Mas Ade, dari mana nih, Mas? Dari DMC Dompet Duafa. Dari, sorry? DMC Dompet Duafa. Dompet Duafa, ya, Mas Ade. Mas Ade, tadi ketinggian air paling tinggi berapa senti, Mas? Kalau paling ujung itu diperkirakan 150 sampai 170 cm. 100 cm hingga 150 cm. Ada kesulitan nggak sih, Mas, proses evakuasi tadi dalam menggunakan karet? Alhamdulillah sih kalau buat kesulitan nggak ada ya. Cuman karena perahu kita LCR, mesin, ya mungkin terbentur dengan barang-barang yang hanyut aja. Jadinya kita bentur itu. Masih banyak warga nggak cukup di atas yang lantai 2 cukup?
Untuk saat ini masih banyak juga yang perlu dievakuasi karena kan infonya nanti sore katanya mau ada kiriman air kedua lagi gitu. Baik, ada kiriman lagi ya. Iya. Untuk tanggul kondisinya sekarang bagaimana? Masih rebah gitu, masih jebol posisinya atau seperti apa? Ya, infonya sudah dalam perbaikan dari SDA setempat ya. Info dari kawan-kawan seperti itu sih buat tanggul yang jebol. Baik, Mas Ade, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses selalu, tetap jaga kesehatan Mas untuk proses evakuasinya. Ya, itu perbincangan kami dengan salah satu tim SAR dari Dompet Duafa yang tadi menurut penuturan Mas Ade bahwa menyampaikan ketinggian memang bervariasi Davi dari 100 cm hingga 150 cm. Dan saat ini pun bukan hanya dari Dompet Duafa, ada juga tim SAR Jakarta, ada juga TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut juga ikut membantu dan menurunkan perahu karet. Memang tadi sempat hanya digunakan tali untuk proses penyeberangan atau proses evakuasi dari warga-warga yang berada di Pondok Permai Jati Asih Bekasi ini, namun karena ketinggian air mulai semakin tinggi, ini akhirnya harus menggunakan perahu karet. Kalau melihat jumlah perahu karet memang cukup banyak ya Davi, karena kami melihat perahu karet yang digunakan pun ini selalu bolak-balik, ini cukup cepat untuk proses evakuasi dari warga. Dan kalau tadi kami sempat berbincang dengan warga mengenai sebenarnya pada awal tahun kemarin, khususnya tahun 2020, memang banjir tidak separah yang hari ini, dikarenakan memang banjir kali ini terjadi dikarenakan tanggul yang sudah roboh atau posisinya dari berdiri seperti ini sudah rebahan seperti di Davi sekitar 60 cm. Tanggulnya sendiri pun tingginya dari ketinggian 4 meter hingga 8 meter, itu tergantung konstruksi jalannya seperti apa. Dikarenakan tanggul yang jebol dan juga Kali Bekasi ini ada dua aliran kali dari Cilengsi dan ini juga ada aliran kali dari Cilangkap. Ini menyebabkan aliran kali ini ke Bekasi, menyebabkan aliran airnya jebol ke perumahan ini. Dan ini memang terjadi untuk dari tanggul yang jebol memang sudah terjadi dari minggu tanggal 14 yang lalu. Jadi proses evakuasi masih terus dilakukan. Nanti kita akan terus update kepada Davi seperti apa proses evakuasi warga-warga masih di lantai 2. Untuk sementara itu kembali ke Davi. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad atas laporan Anda langsung dari wilayah Pondok Gede Bekasi, Jawa Barat.